Halo Sobat Terus, sekarang kita masuk ke video kedua, yaitu bagaimana cara mengkristalkan satu keinginan menjadi sebuah goals agar lebih mudah untuk dicapai. Nah, izinkan saya untuk men-share screen. Ya, jadi kita menggunakan metode yang namanya SMART. Kalau umpamanya nanti Sobat Terus cek di YouTube, di Facebook, di Google, SMART ini artinya banyak banget. Jadi ada berbagai macam versi, yang jelas yang tiga SMA-nya itu nggak akan berubah dari specific, measurable, achievable. Kemudian yang R sama T-nya itu biasanya ada perbedaan, cuman R-nya ini ada yang ngomong relevan, kalau saya di sini pakainya relevan, ada yang realistik, ada yang R lain gitu. Kalau masalah time, T-nya tetap time, intinya mengenai waktu. Oke, kita nggak usah ngabisin waktu lama, kita langsung masuk aja yang ke S. Jadi SMART itu singkatan dari pertama yang S specific, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevant, T-nya time bound. Kita masuk ke yang S pertama, specific. Jadi kalau punya ingin merubah keinginan menjadi sebuah goals, kita harus membuatnya menjadi spesifik. Kita pakai contoh uang aja ya, karena uang itu paling gampang. Dan ya saya yakin Sobat Terus di sini ya juga suka cari uang gitu, para pejuang keluarga. Dan di sini kita pakai contoh, misalkan pada kondisi saat ini penghasilannya 10 juta per bulan. Keinginannya ingin punya lebih. Ya, kita ambil aja 10 juta yang semoga Sobat Terus di sini semuanya penghasilannya 10 juta ke atas. Gitu. Kalau yang belum, insya Allah sebentar lagi semoga bisa mencapai 10 jutaan. Amin. Oke, anggap aja 10 juta sekarang kemudian uh, ingin lebih gitu kan. Nah, spesifik itu harus jelas. Pertama keinginannya adalah uangnya. Jadi kalau ingin, saya ingin hidupnya lebih baik. Hidupnya lebih baik di bagian mananya? Di bagian keuangannya. Keuangan spesifik. Di bagian kesehatan. Kesehatan spesifik. Karir. Karirnya nanti, karirnya bagian mana? Jabatannya. Ya kan? Nah jabatannya apa? Sekarang misalkan staff atau enggak ya supervisor gitu, ingin naik jadi manajer. Ingin naik misalkan dari reseller jadi agen. Ingin bikin satu perusahaan, mendirikan satu perusahaan. Yang jelas spesifik dulu. Jelas. Kalau teman-teman di sini ingin buka usaha, usahanya apa harus jelas. Saya ingin buka rumah makan. Rumah makannya apa? Jawa Timur. Jawa Timur jualannya apa? Pecel. Kalau nggak ada soto. Jadi spesifik itu. Jangan cuma saya ingin buka rumah makan. Rumah makannya apa? Yang nggak tahu apa aja. Nanti gadu-gadu itu masuk. Dari Jawa Barat masuk, dari Jawa Tengah masuk, ya oke aja. Cuman kan pasarnya nggak semudah itu jualannya kan gitu. Atau enggak, saya ingin buka makanan ala Chinese food, atau enggak Japanese food, Western. Nah itu yang dinamakan spesifik. Jadi ketika disebutkan itu jelas, mendetail dan ada gambarnya di kepala kita. Karena apa? Karena pikiran kita tuh berbicara dengan bahasa gambar. Ketika saya sebut apel, yang nongol di kepalanya teman-teman gambar apel atau tulisan APER, gambarnya kan. Nah, pikiran kita komunikasinya pakai bahasa gambar, jadi usahakan ketika kita ngomong itu ada gambarannya. Uang itu pasti tergambar di dalam pikiran kita. Nah, kita masuk next-nya adalah measurable. Measurable ini berarti dapat diukur. Nah, kalau tadi uang, saya ingin mendapatkan uang. Uangnya ukurannya berapa? 3 dari 10 juta jadi 30 juta. Ukurannya jelas. Ingin punya rumah makan. Rumah makan gedenya seberapa besar rumah makannya itu. Jadi ada ukurannya, bukan cuma ya rumah makannya, gedenya seberapa. Karena rumah makan yang untuk nampung 100 orang, untuk nampung 50 orang, beda dong kapasitasnya. Apalagi rumah makan, kita tanya, oke rumah makan pendapatannya berapa yang diinginkan? Karena rumah makan yang pendapatannya 10 juta per hari dengan yang 50 juta per hari, pasti ukurannya sudah beda. Paling enggak lokasinya beda. Nah, disinilah kita pentingnya punya ukuran. Dan ukuran ini yang akan membantu kita
untuk mengetahui bahwa kita udah sampai garis finish. Bayangin teman-teman disuruh lari. Di sini sobat terus disuruh lomba lari, cuman nggak tahu garis finishnya, mau nggak? Nah sama. Di goals kita harus ada garis finishnya dan garis finishnya jelas. Jadi kita ketika menyentuh garis finish, kita ngomong, oke, saya sudah di garis finish. Dan pada saat garis finish, nanti ada waktunya kita membuat goals baru. Misalkan dari 10 juta udah sampai 30 juta bikin lagi baru. Next-nya adalah achievable. Nah, yang membedakan goals dengan visi adalah goals itu harus bisa diraih. Kenapa harus bisa diraih? Karena ini yang akan meningkatkan motivasi kita. Nah, sementara visi itu bebas, kita mau ngayal segede-gedenya terserah. Karena ukurannya nanti ada time-nya. Kalau goal itu time-nya antara mingguan, 3 minggu, 4 minggu, bulanan, atau tahunan. Goals itu paling lama banget 5 tahun, itu udah goals gede banget, itu udah maksudnya seharusnya visi 5 tahun. Goals biasanya antara 1 tahun 3 tahun. Nah jadi kalau kita ngomong dalam 3 tahun saya ingin punya pendapatan berapa ya? Kalau punya pendapatan sekarang saya ini 10 juta, kalau mau 3 tahun 300 juta mungkin ya. Nanti dihitung lagi. Nah kalau mau dalam 1 tahun ini dari 10 juta per bulan jadi dapat 30 juta per bulan, masuk akal nggak ya? Jadi di goals kita harus memikirkan hal tersebut. Kita harus membuat goals yang memang bisa kita raih. Nah idealnya seperti apa? Ideal maksimal itu 4 kalinya. Jadi kalau teman-teman di sini penghasilannya dari sebulan, setahun anggap aja 100 juta gitu. Nah kalau bikin goals di tahun depan, atau nggak mulai goals tahun ini deh gitu, biar tahun depannya tercapai, itu 400 juta untuk tahun depan itu maksimal. Kalau mau bikin 100 juta, 1 miliar ya terserah gitu. Yang penting ada keoptimisan di situ. Karena apa? Kalau umpamanya di tengah jalan kita nggak mencapai goals itu, biasanya motivasinya akan down. Dan akhirnya kita akan malas lagi bikin goals. Nah, jadi idealnya goals itu bisa dicapai. Nah, dengan pencapaian ini, kita akan semakin semangat untuk mengejar sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian next adalah relevan. Yang saya pakai di sini adalah relevan. Relevan maksudnya apa? Relevan ini maksudnya ada kaitannya dengan kondisi kita saat ini. Jadi kalau main goals ini tercapai di masa depan, kondisi kita akan membaik. Nah, ini yang lucu, saya pernah punya teman gitu kan, dia baru di PHK, kemudian dia cerita gitu kan, saya ingin punya goals, beberapa tahun lagi saya ingin beli Honda Jazz, waktu itu mobil yang masih top tuh Honda Jazz. Kemudian saya tanya, oke, kok mau beli Honda Jazz? Iya, soalnya saya mau nampang, saya mau mamerin Honda Jazz saya ke bos saya. Jadi saya mau lewat depan tokonya bos saya geber-geber nih loh, saya punya Honda Jazz. Ini mungkin teman-teman pernah dengar bahwa balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan. Terserah mau percaya atau suka atau enggak dengan pendapat itu. Cuman bagi saya itu enggak relevan ya. Kenapa? Karena baru aja di PHK gitu. Pendapatan zero kosong. Terus tiba-tiba pingin beli mobil agar bisa nampang, agar bisa dalam tanda kutip ngejek mantan bosnya. Nggak relevan banget. Daripada bikin goals yang seperti itu, lebih baik bikin goals apa? Punya usaha, bikin goals memulai usaha seperti itu, atau enggak mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dia penghasilannya pertama 3 juta dinaikin jadi 6 juta, cari tempat kerja yang bisa dapat hasil 6 juta, atau buka usaha yang bisa menghasilkan seperti 10 juta per bulan. Ini kan lebih relevan. Dan nantinya kalau penghasilannya naik sendiri, dia nggak perlu nampang ke bosnya gitu loh. Mantan bosnya akan tahu sendiri bahwa mantan pegawai ini pada akhirnya orang sukses. Nggak perlu kita maksain hal tersebut. Nah, disinilah relevansi penting. Karena percuma kita mengejar goals yang nggak ada relevannya dengan kondisi kita saat ini. Goals pada saat ini nggak punya kerja, tiba-tiba goalsnya pingin keliling dunia kan, repot juga, nggak nyambung gitu. Daripada keliling dunia, mending memulai satu pekerjaan yang sesuai passion, itu lebih relevan. Jadi dapat duitnya, dapat kesenangannya. Kalau masalah visi, kita ngomong belakangan, itu terserah. Dan yang terakhir adalah time bound. Time bound ini banyak yang pakai timely apa dan time sebagainya, tapi intinya tetap memiliki batas waktu yang jelas. Jadi kita nggak bisa
menciptakan goals tanpa memiliki batas waktu. Karena dari itu goals harus achievable. Nah, goals itu idealnya per tahun kita punya minimal banget 1 tahun 1 goals minimal. Kalau mau 3 goals oke. Okay. Atau enggak kalau mainnya saya kayaknya saya lebih pendek lagi deh, bikin per 3 bulan 1 goals. Ini tetap oke okay, sih. Jadi 3 bulan pertama di tahun ini saya misalkan dapat 10 pelanggan baru. 3 bulan kedua saya dapat omset dari cuma 10 juta jadi 20 juta. 3 bulan ketiga saya dapat supplier yang baru dan lain sebagainya. Nanti dibikin 1 goals besar di 1 tahun, misalkan pada akhir tahun itu penghasilannya sudah 30 juta per bulan. Nah, itu yang bisa kita gunakan salah satunya. Jadi bisa per 3 bulan, bisa per 1 tahun, bisa per 3 tahun. Cuman 3 tahun itu terlalu lama. Jadi kalau mau kita terlalu lama bikin goals itu seperti kita lari maraton. Tenaganya harus ekstra dan biasanya motivasinya itu jarang bisa kita tahan di tinggi gitu. Yang namanya kita setiap hari pasti ada low, ada naiknya. Nah, dari situ kita harus memikirkan semakin jauh jaraknya, semakin kita harus memikirkan seberapa kuat motivasi kita. Kalau motivasi kita masih rendah, lebih baik kita latih per 3 bulan. Tapi kalau motivasi kita udah stabil, kita pakai 1 tahun. Motivasi kita kuat, kita udah belajar NLP, kita udah belajar hipnoterapi, kita udah bisa memprogram pikiran kita. Mau main 3 tahun, it's okay, terserah. Jadi gunakan SMART ini untuk mengkristalkan goal kita. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas mengenai RGT, Right Goal Table, yang di situ kita akan membahas lebih detail lagi gimana sih cara membuat goals dan kita membuat strategi untuk mencapainya. Nah, inilah perbedaan antara e-course goal terus dengan e-course setting goal yang lainnya. Oke, kalau teman-teman udah nggak sabar, silahkan langsung cek di video berikutnya. Tapi saya sarankan untuk memperjelas dulu, membuat goals-nya dulu dengan jelas. Kalau ingin lulus kuliah, ingin lulus kuliahnya dengan nilai berapa? Kalau ingin mencapai satu pencapaian, pencapaiannya apa? Kalau ingin sebuah penghasilan, penghasilannya berapa? Dibikin dulu karena di RGT itu nggak bisa kita pakai kalau umpamanya SMART-nya kita juga belum jelas. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.